Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kali ini akan dibahas tuntas tentang soal elektrokimia ya. Simak baik-baik adik-adik ya, jangan di skip biar nggak kebanyakan tanya ya. Oke adik-adik, yang pertama soal UMPTN tahun 2001 rayon B ya. Aku baca dulu. Sejumlah tertentu muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium dengan ArAl-nya 27. Dari larutan yang mengandung ion Al 3+, muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan asam akan menghasilkan gas H2 dengan kondisi standar ya adik-adik. Ditandai dengan tulisannya 0 derajat Celcius 1 atm sebanyak. Kalau misalkan ada soal seperti ini adik-adik ya, kita lihat bareng-bareng ya. Ini merupakan reaksi elektrolisis dengan kondisi yang paralel, bisa digambarkan seperti ini. Karena di sana ada kata-kata muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan yang lain. Berarti awalnya di larutan ini, muatan listrik yang sama juga dialirkan di larutan yang kedua. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, dari sana ada kata-kata dapat mengendapkan. Berarti di sini Al itu berfungsi sebagai katoda pada larutan yang pertama. Oke, di sini aku tulis untuk reaksi larutan yang pertama ya, adik-adik. Di sana dia bilangnya untuk yang katodanya reaksinya adalah reaksi pengendapan Al, di mana reaksi pengendapan itu dari larutan menjadi solid atau menjadi padat ya kan. Maka reaksinya menjadi seperti ini adik-adik. Al3+ di mana fasenya aquos menjadi Al yang fasenya solid atau padatan, namanya juga pengendapan kayak gitu. Sedangkan untuk reaksi di anodanya bagaimana kita tidak tahu, karena di soal tidak disebutkan, bisa kita abaikan kayak gitu ya adik-adik ya. Kemudian untuk larutan yang kedua, dia bilangnya merupakan larutan asam. Kita tidak tahu larutan asam apa, berarti kan dari sini HX. Kalau HX berarti yang ada di katoda itu merupakan reaksi dari hanya ini, yaitu bisa kita tulis 2H+ dengan fase aquos atau larutan menjadi hidrogen dengan fase gas, kayak gitu ya. Sedangkan untuk di anodanya bagaimana tidak usah kita tulis karena kita tidak tahu senyawa X itu apa. Langkah berikutnya, rubah yang bisa menjadi mol ke dalam mol. Di sana yang bisa kita rubah menjadi mol adalah yang ini kan adik-adik ya. Mol sama dengan massa per AR kan, masanya 2,7 per AR-nya adalah 27, berarti molnya dari Al kita ketemu langsung aja adik-adik ya, 0,1 mol, kayak gitu ya. Nah, karena molnya ini punyanya Al, langsung aja kita masukkan ke sini, 0,1 mol. Nah, karena bentuknya paralel kayak gini, dia juga bilang muatannya sama, kita arahkan aja langsung ke elektron. Oke, di sini koefisien 1 dia 0,1, maka kalau koefisien 3 berarti di sini ada 0,3 mol. Karena muatannya sama, meskipun di sini koefisiennya 3 elektron dan di sini 2 elektron, maka mol yang masuk tetap 0,3 mol. Nah, kalau sudah, tinggal kita jalan lagi ke yang ditanyakan ya adik-adik, di mana di sini yang ditanyakan adalah gas H2. Ya sudah, kita jalan aja langsung ke gas H2. Di sini koefisien 1 ya adik-adik, berarti bisa kita tulis setengah. Koefisien yang ditanyakan per koefisien yang sudah diketahui dikalikan dengan molnya, 0,3 mol. Maka hasilnya adalah 0,3 per 2 mol. Kayak gitu aja ya adik-adik yang ditulis ya. Kemudian dia yang ditanyakan adalah dalam keadaan standar. Kalau dalam keadaan standar kita bisa menggunakan rumus yang ini kan adik-adik. Volume sama dengan mol dikalikan dengan volume molarnya. Molnya kebetulan di sana ada untuk gas H2 ya yang ditanyakan 0,3 per 2 mol dikalikan dengan 22,4. 22,4 ini merupakan ketetapan, masih ingat nggak?
Kemudian maka hasilnya adalah ini bisa kita coret ketemu 11,2 ya adik-adik, tinggal mengalihkan dengan 0,3 maka hasilnya didapatkan 3,36 liter. Cukup mudah ya adik-adik. Kemudian untuk soal yang kedua ya. Dari UMPTN tahun 2001 rayon C, larutan CuNO3 2 kali dielektrolisis dengan elektroda platina dan diperoleh tembaga 12,7 gram. Volume oksigen yang dihasilkan pada anode dalam keadaan STP atau keadaan standar adalah dengan ARCU 63,6. Nah, kalau misalkan untuk soal model ini berarti dia bukan paralel ya adik-adik, melainkan tunggal saja. Modelnya seperti ini ya adik-adik, dengan larutannya CuNO3 elektroda PT. Kalau ada soal seperti ini, lebih gampangnya kita buat reaksinya yang ada di katoda maupun anodanya. Untuk di katoda, karena CuNO3 ini merupakan larutan, maka reaksi di katodanya dapat ditulis seperti ini adik-adik. Cu fasenya aquos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu fase solid ya adik-adik. Kemudian untuk reaksi yang ada di anoda, karena elektrodanya PT, artinya di sini merupakan elektroda inert, maka yang dilihat adalah NO3-nya. Karena NO3 ini merupakan asam oksi, maka reaksi yang ada di anoda ini kita pakai reaksinya air ya adik-adik. Reaksinya seperti ini. 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron ya adik-adik. Nah, langkah selanjutnya seperti soal yang sebelumnya ini, maka buat satuan mol apa yang bisa dirubah menjadi mol. Dari sana yang bisa dirubah menjadi mol adalah yang ini kan adik-adik ya. Maka molnya dari Cu dapat kita tulis masanya Cu per AR-nya Cu. Masanya di sana ada 12,7 gram, per ARCU-nya adalah 63,5. Maka didapatkan mol dari Cu adalah 0,2 mol ya adik-adik. Nah, 0,2 mol ini merupakan punyanya Cu dalam bentuk larutan. Berarti langsung aja aku tulis di sini ya adik-adik ya. 0,2 mol. Nah, yang ditanyakan adalah O2 di sini adik-adik. Nah, karena yang ditanyakan O2, kita bisa jalan-jalan dari reaksi ini ke sini menggunakan elektron ya adik-adik ya. Maka kita jalan aja langsung ke elektron. Di sini 0,2 mol koefisien 1, maka kalau koefisiennya 2 bisa kita kalikan 2 ya, jadinya 0,4 mol. Nah, karena di sini masih dalam satu sel, maka muatan yang terjadi adalah sama. Kalian ingat-ingat jangan dilihat koefisien dari elektron. Karena muatannya sama, meskipun di sini 2, di sini 4, maka di sini tetap 0,4 mol. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, tinggal kita jalan lagi. Yang ditanyakan adalah oksigen, jalan aja ke oksigen. Di sini koefisien 4, 0,4 mol. Untuk oksigen koefisien 1 berarti di sini ketemu 0,1 mol. Kayak gitu ya adik-adik, maka yang digunakan adalah 0,1 mol ini. Tinggal kita hitung dalam keadaan standar seperti tadi, berarti rumusnya V sama dengan mol dikalikan dengan volume molar. Molnya ketemu 0,1 sedangkan volume molar adalah 22,4 kan, maka hasilnya didapatkan 2,24 liter. Kayak gitu ya adik-adik, cukup mudah bukan? Jadi adik-adik untuk soal ini mungkin sebagian dari kalian masih bingung ya. Kalau kalian bingung bisa kalian pelajari di videoku yang ini. Untuk cara membuat reaksi selnya, bisa juga kalian menambah wawasan dengan menonton videoku yang ini. Untuk perhitungannya. Kemudian kalau misalkan kalian belum hafal juga tentang stoikiometri, tentang konsep mol, bisa kalian lihat di videoku yang ini. Cukup lengkap ya adik-adik. Oke adik-adik, sekian dulu ya pembahasan
soal elektrokimia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah.